A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Al-azkar nih. Ya. Jamaah Masjid Al-Jami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita tetap beribadah dan tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kemurnian agama Islam yang membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana kita nikmati sekarang ini. Jamaah Masjid Al-Jami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pengajian kita, ta'lim kita atau kajian kita, marilah kita kirimkan Al-Fatihah buat muallif buku ini, Syekh Imam Nawawi. Mudah-mudahan ilmunya sampai kepada kita dan kita mendapatkan berkahan dari beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian Al-Fatihah yang kedua buat kita semuanya yang hadir pada hari ini, yang datang di majelis taklim ini, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga bisa kita cepat paham ya, Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil dengan isi buku ini, dan itu menjadi amal kita dan bekal kita saat kita di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan pengajian kita yang dalam buku Al-Azkar ya, karangan Imam Nawawi ya. Alhamdulillah juga kita sudah belajar fikih dari Ustadz Rafiq ya. Artinya dalam beribadah itu kita harus juga membersihkan badan kita secara zahiriyah ya, itu harus ya, karena kalau misalkan dalam sholat itu kan salah satu diterimanya sholat itu ketika kita suci dari hadas kecil maupun hadas besar ya. Salah satunya ya, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk dalam waktu sholat. Kalau kita tidak melaksanakan salah satunya itu, sholat kita tidak sah. Kalau misalkan kita sholat di luar waktunya kan tidak sah. Kalau kita juga sholat tidak menghadap kiblat, kecuali memang kita tidak tahu kiblat, ya kan, sudah kita ijtihad ya. Atau kita juga dalam salah satu pakaian kita yang nempel dengan sujud kita, dengan ini juga ada najisnya, atau kita dalam hadas kecil maupun besar, itu juga tidak diterima. Atau kita tidak menutup aurat, itu dibahas dalam fikih. Nah, yang sekarang itu yang kita juga bahas tentang fikih, tapi fikih yang bersifatnya adalah batiniah ya. Fikih zahiriyah dan fikih batiniah, artinya membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela.
kita tidak sifat dengki, ya, sifat ria, sifat ta'ajjub, maksudnya sifat sombong, itu harus kita bersihkan. Kalau masih ada sifat-sifat tersebut, ya, maka sia-sia kita beribadah, ya. Tidak ada ikhlas, ya. Makanya dengan panduan buku ini itu dalam rangka untuk membersihkan hati kita, tazkiyatun nafs, ya, membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela sehingga kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kemudian ikhlas, dan kemudian itu bisa bernilai, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi timbangan kita itu, yang menjadi amal kita itu adalah amal yang benar-benar kita laksanakan dengan ikhlas, ya, ya, bukan karena ini, ya, ria, ya, bukan karena ini dipilih ini atau untuk ini. Benar-benar kita semata-mata adalah untuk mencari atau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya lanjutkan sebelum kita masuk ke hadis yang lain, saya sambung kepada hadis yang sebelumnya itu, ya. Dan memang dalam isi buku ini digambarkan, sebelumnya dikatakan bahwa ini ada juga hadis-hadis yang dhaif, artinya tidak tapi kata muallif buku ini itu bisa dipakai selama hadis tersebut tidak berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya halal haram atau ijtihad. Tapi kalau dalam hal-hal yang meningkatkan beribadah, itu juga tidak apa-apa dalam hal fadhailul amal, itu tidak apa-apa dipakai, ya. Termasuk misalkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Di kalangan para muhaddisin itu katanya ada dua sanad, ada perawi yang agak janggal. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memakai hadis tersebut dalam kita berdoa. Makanya kita setelah sholat atau ini dalam Rajab itu adalah kita kita gunakan. Nah, itu dalam hal fadhailul amal. Beda dengan halnya misalkan kita berkaitan dengan saksi, berkaitan dengan halal haram, berkaitan dengan ijtihad. Itu sudah tidak bisa kita gunakan. Nah, dalam hadis, ya, waraina fi sahih Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun fa kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa amrum bil ma'ruf shadaqah wa nahyun 'anil munkar shadaqah wa yaji'u min dzalika raq'atani tarka'uhuma minad duha, ya. Nah, setiap perkataan kita, ucapan kita, kalimat yang kita ucapkan, kalimat tasbih, ya, subhanallah, kalimat takbir, Allahu akbar, kalimat tahlil, la ilaha illallah, kalimat tahmid, alhamdulillah, kemudian kita berbuat baik, ya, amar ma'ruf, ya, kemudian kita mencegah yang mungkar, itu semuanya adalah sedekah. Tapi semua itu tercakup atau terliputi ketika kita melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat, ya. Nah, itu sudah kita kita sudah bersedekah. Nah, setiap anggota badan kita ini, anggota tubuh kita ini meminta haknya, dan haknya adalah bukan bukan hal-hal yang sifatnya zuhriyah, bukan makanan, bukan minuman, bukan gizi, vitamin C, vitamin A dan lain-lain semuanya. Tapi kalimat-kalimat tasbih tadi itu adalah itu sebagai sedekah, ya. Nah, dan kita lakukan 2 rakaat, laksanakan 2 rakaat pada waktu sholat duha, itu sudah mencakup semua kalimat takbir, tahlil, tahmid dan tahlil tadi itu, ya. Kemudian saya lanjutkan,
ya. Wa rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala adulluka ala kanzi min kunuzil jannah. Faqalat bala ya Rasulullah. Qul la haula wala quwwata illa billah. Nah, dari an Abi Musa al-Asy'ari qala li, ya, berkata ya Rasulullah kepada Abu Musa al-Asy'ari, ya Musa al-Asy'ari, ala adulluka ala kanz min kunuzil jannah. Maukah saya akan tunjukkan al-kanz. Ya, kanzan itu artinya apa Ustaz? Apa? Harta karun kalau saya itunya. Iya, harta karun. Al-kunuz, perbendaharaan, ya. Ya, dari perbendaharaan al-jannah, surga, ya. Nah, apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Bala ya Rasulullah, ya saya mau. Nah, apa kata Rasulullah? Katakanlah, kul la haula wala quwata illa billah. Katakan seperti itu, ya. Itu sebagai apa namanya ya, perbendaharaan atau apa namanya, simpanan ya. Simpanan dalam arti yang positif ya, ya. Untuk kita masuk surga nanti itu. La haula quwata illa billah. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmizi an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa bayna daiha nawan au hassan. Sebelumnya yang 3 minggu yang lalu saya pernah sampaikan ya, Rasulullah SAW pernah bertamu ya di rumah salah seorang dan dia menjumpai ada perempuan di dalamnya itu, dan di depannya ya wa bayna daiha nawan au hassan tusabbihu bihi, ada tasbih ya, terbuat dari biji-biji batu ya. Ya. Faqala ala ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hadza au afdal. Faqala subhanallah adama khalaqa fis sama wa subhanallah adama khalaqa fil ard wa subhanallah adama baina dzalik wa subhanallah adama huwa khaliq. Allahu akbar misla dzalik walhamdulillah misla dzalik wala ilaha illallah misla dzalik wala haula wala quwwata illa billah misla dzalik. Qala at-Tirmizi hadis hasan. Jadi Rasulullah SAW ini dia menjumpai seorang wanita, dan wanita tersebut dia zikir dengan dia tasbih, dia menghitung tasbihnya tadi itu. Subhanallah udah berapa kali, alhamdulillah sudah berapa kali. Apa kata Rasulullah? Maukah saya akan memberitahukan lebih mudah daripada Anda menghitung tadi itu, yang zikir tadi itu. Katakanlah ya. Ya. Nah, subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Jadi kita ucapkan tasbih kata subhanallah itu sebanyak apa yang diciptakan oleh Allah di langit. Sebanyak itu yang kita zikir. Ya, sekarang kita bisa nggak kita hitung apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit? Kan kita tidak bisa. Tapi dengan kita berkata, mengucapkan subhanallah adada ma khalaqa fis sama, itu sudah kita menyebutkan semuanya. Kemudian kita lanjutkan, subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Ya. Kita mengucapkan subhanallah sebanyak apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi. Ya. Jangankan kita hitung yang ada di muka bumi ya, sebab di rumah kita ya, pas selamat ya, kita tidak bisa hitung harta kita ya. Saking banyaknya ya. Ya. Enggak bisa dihitung apalagi di muka bumi. Kemudian kita lanjutkan, subhanallah ada ma khalaqa ma baina dzalik. Ya. Subhanallah apa-apa yang diciptakan oleh Allah antara langit dan bumi. Kemudian subhanallah ada ma huwa khaliq, ya. Dilanjutkan ya, alhamdulillah ya, adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillah ada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma khalaqa ma baina dzalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Kemudian kita lanjutkan Allahu akbar seperti tadi juga itu. Kemudian kita lanjutkan la ilaha illallah ada ma khalaqa fis sama dan seterusnya. Kemudian terakhir la haula wala quwwata illa billah adada ma khalaqa fis sama adada ma khalaqa fil ard adada ma khalaqa ma baina dzalik adada ma huwa khaliq. Itu sudah kita mencakup semuanya tadi itu. Masya Allah. Kemudian saya lanjutkan
Ya. Wa raina fihima bi isnadi hasan ay yusairati bidammil ya al masnau tahta wa fathis sin al muhmilatu was sahabiyatil muhajirati radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahunna ayura'ina bit takbir wat taqdis ya wat tahlil wa ayyakidna min bil anamili fa innahunna mas'ulati mustantiqat ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya kepada para wanita yang ikut hijrah pada waktu dari hijrah dari Mekah ke Madinah ya, karena memang waktu itu tidak gampang untuk meninggalkan tempat tinggal kita yang selama ini sudah kita nyaman, dan kita akan menuju ke tempat tinggal yang kita belum tentu kita nyaman di sana. Dan waktu itu semuanya akan pasti ada rasa takut dan rasa khawatir ya. Sampai sekarang ya Ustadz ya, para PNS mau dipindahkan ke Kalimantan ya. Oh enggak ya. Itu deg-degan juga kalau kita dipindahkan ke sana. Selamat doang ya ke Kalimantan ya. Nah, itu ya. Rasulullah dia membekali para wanita, para perempuan waktu itu amarahunna ya, ayura'ina, untuk menjaga diri mereka ya, sebagai tameng, sebagai perisai ya, yura'ina bit takbir ya, dengan Allahu Akbar ya, wat taqdis, mensucikan nama Allah dengan kalimat subhanallah, wat tahlil la ilaha illallah, wa ayyakidna bil anamil, dan menghitung zikir tersebut, kalimat-kalimat tersebut dengan ruas-ruas jari mereka. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Fa innahunna mas'ulatin mustantiqat. Karena apa? Ruas-ruas jari ini, anggota tubuh ini akan kelak di akhirat nanti itu akan menjadi saksi dan dia akan berbicara. Ya. Saya mendapatkan hak saya ya, akan menjadi saksi, karena memang di akhirat nanti itu kita mulut itu terkunci ya kan. Dalam surat Yasin itu bismillahirrahmanirrahim, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, artinya mulut ini terkunci, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka ini berbicara ya, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka ini menjadi saksi terhadap apa-apa yang mereka lakukan selama di dunia ya. Jadi kalau misalkan kita berbuat seperti di sini ya, berbuat baik di sini, ini semua yang ada di sekeliling kita ini, pohon-pohon, benda apa seperti itu, akan menjadi saksi bahwa si fulan itu adalah dia berbuat baik seperti ini. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, maka juga apa-apa yang di sekeliling kita itu akan menjadi saksi. Makanya kalau kita sholat sunnah disunahkan, kalau misalkan habis sholat wajib di sini, kita sholat berpindah tempat. Berharap kita juga tempat itu akan menjadi saksi, pernah kita sujud di situ, dan tempat itu dia akan bersaksi bahwa si fulan itu adalah pernah melakukan kebaikan dan beribadah di tempat itu. Bagaimana kalau kita melakukan kejahatan? Begitu juga ya. Dalam salah satu, saya belum temukan teksnya, tapi saya dengarkan dari guru yang pernah saya ngaji, bahwa salah satu dari hadis kursi, kata Allah Subhanahu wa taala, Anda boleh berbuat jahat ya, silakan bebas berbuat jahat, tapi kata Allah, jangan di depan saya berbuat jahat ya. Artinya apa? Ya, coba cari tempat yang tidak ada Tuhannya baru berbuat jahat ya. Tentu tidak, karena semuanya dalam genggamannya ya. Ya.
Kemudian selanjutkan waraina fi hima wa fi sunanin Nasa'i wa bi isnadi hasan. Ini hadis hasan nih. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qidat tasbiha wa fi riwayatin biyaminihi. Dan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih atau menghitung dia berzikir dengan menggunakan jarinya, ya. Dalam fi riwayatin dengan tangan kanannya, ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Ya, boleh. Kalau misalkan hanya 30 kali, 33 kali, 100 kali mungkin masih bisa kita hitung dengan jari. Bagaimana kalau misalkan ulama-ulama itu sampai 1000 kali, 2000 kali dalam satu malam, ya. Makanya mereka ada orang yang bikin tasbihnya itu adalah panjang sampai 1000 biji, ya. Dalam satu malam itu 2 kali khatam dia putarin itu tasbihnya. Tapi tasbihnya jangan dibawa-bawa keluar ke pasar, ya. Nah, ini kita masuk tadi itu yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ini kita masuk ke hadis yang baru, ya. Ya. Waraina fi sunan Abi Daud an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wajabat lahul jannah. Di hadis yang lain wa bi Muhammadin nabiyya. Nah, makanya kalau kita ucapkan digabung raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah wajabat lahul jannah. Barang siapa berkata seperti ini, saya ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan saya yang menciptakan langit dan bumi. Kita ridho, kita bertauhid, ya. Kemudian kita ridho bahwa agama Islam adalah, ya, agama saya. Artinya kita menerimanya secara kafah. Udhulu fi silmi kafah. Masuklah dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Bukan hanya nama kita yang dicantumkan dalam KTP kita selesai, itu sudah kita beragama Islam. Enggak. Baik nama maupun pemilik nama secara zahir dan secara batin kita masuk semuanya dalam Islam. Artinya ketika kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti kita semuanya satu perangkat, ya, satu kesatuan menjalankan Islam, menjalankan Islam dan ketentuan-ketentuannya. Kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus zakat, kita harus naik haji bagi orang yang mampu, ya. Tadi kita sudah beriman kepada Allah. Kemudian kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita semuanya itu melakukan itu, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya atau pantas baginya dia mendapatkan surga, ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, ya, wajabat lahul jannah, ya. Selanjutkan waraina fi kitab Tirmizi an Abdillahi ibni Busrin bidammil ba al muwahhada wa iskanis sin al muhmilati as-sahabi radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-islam qad katurat alayya fa akhbarani bi syai'in atashabbat bihi faqala la yazalu lisanuka rataban min zikrillahi ta'ala. Qala At-Tirmizi hadis hasan, ya. Artinya apa? Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya syariat Islam telah banyak saya ketahui, setelah banyak saya jalankan, ya.
inna sawal Islam qad kasurat alayya fa akhbarani bi syai'in atsabbihi, maka berikanlah saya sesuatu, ya, kabarkanlah atau berikanlah ajarkanlah saya sesuatu yang benar-benar saya akan berpegang teguh kepada sesuatu itu. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka ratban min zikrillah ta'ala. Jagalah lisanmu, jagalah mulutmu, jagalah lidahmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya pastikan lidah Anda, pastikan lisan Anda tetap basah katanya dengan zikrullah. Bukan basah yang dimaksud di sini adalah kita minum, ya. Saya izin minum, ya. Ya. Itu la yazalu lisanuka ratban min zikrillah ta'ala. Tetap kita zikrullah, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yazkurunallaha katsiran, yang orang-orang yang banyak mengingat Allah, ya, Subhanahu wa taala. A'addallahu ajran azima, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan kepada mereka itu ajran azima, ganjaran yang besar, ya. Itu janji Allah. Mungkin ada orang yang janji kepada kita, ya mungkin kita masih ragu-ragu. Kita juga apa yang terjadi besok itu kita juga belum tahu. 2 hari kemudian kita belum tahu. Kemudian bulan puasa besok itu kita juga nggak tahu apakah kita melewatinya atau tidak. Apakah hari raya itu apakah kita juga bersama ada orang-orang yang kita saksikan pada malam ini atau pada hari ini atau tidak. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi, ya. Fala takunanna minal mumtarin, janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka kata Quraisy Shihab, ya, Profesor Quraisy Shihab, itu walaupun satu ayat Al-Qur'an katanya, tapi katanya dalami. Katanya coba rayu itu Al-Qur'an, katanya. Buju itu Al-Qur'an. Niscaya Al-Qur'an itu akan menampakkan dirinya, menampakkan cahayanya, akan menerangi diri Anda. Karena apa? Setiap kalimat, setiap perkataan, arti Al-Quran inilah 7 tingkatan, 7 batin. Dan setiap tingkatan itu juga punya 7 makna. Dan dan seterusnya punya tingkatan. Makanya al-kalam fil Quran wal kalam fil Arab, maksudnya bahasa Arab yang digunakan oleh orang-orang Arab dan bahasa Arab yang dikenal Al-Quran itu beda maknanya, sangat jauh. Al-kitab fil Quran wal kitab bima'na fil lugha al-arabiyyah itu beda maknanya, ya. Batinnya batin, ya. Makanya orang yang membaca Al-Quran, semakin dia membaca, semakin dia menghayati, merenungi, maka Al-Quran itu akan menampakkan dirinya, cahayanya. Makanya itulah yang disebut dengan bahwa Al-Quran adalah syifa, obat, ya, bagi orang-orang yang membacanya. Kemudian menjadi syafaat kita, ya, untuk di akhirat nanti itu. Akan dibuatkan mahkota nanti orang yang menghafal Al-Quran itu, ya, ketika di akhirat nanti, ya. Warawaina an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, ya, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila ini ya fil majhul, ya, su'ila, ya, pasif, ya. Ayul ibadah afdalu darajatan indallahi ta'ala yaumal qiyamah. Katanya ibadah apa yang paling tinggi derajatnya ketika di akhirat nanti? Rasulullah ditanya, ya. Apa kata Rasulullah? Qala adz-dzakirunallaha katsiran. Apa kata Rasulullah? Adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernah sebelumnya kita sudah sampaikan, dan kita sudah tahu bahwa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya berkaitan dengan kalimat tahlil, tahmid, takbir, tasbih,
la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, tapi membicarakan halal dan haram, kemudian kita amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu juga semuanya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, qultu ya Rasulullah wa minal ghazi fi sabilillah azza wa jalla. Bagaimana katanya orang yang bertanya tersebut? Ya Rasulullah, bagaimana orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang mengangkat pedang dan dia membunuh banyak orang-orang musuh, ya? Apa kata Rasulullah? Ya, lau daraba bisayfihi fil kuffari wal musyrikin hatta yankasira wa yahtadabbu damman lakana dzakirunallah afdalu minhu. Walaupun seorang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia mengangkat as-saif, ya. Saif artinya pedang. As-saif. Makanya kalau dari Sunda namanya ada asep, ya. Ya, as-saif, as-saif, ya, artinya pedang, ya, dalam bahasa Arab, ya. Kemudian dia membunuh orang-orang musuh, orang-orang kafir, dan berlumuran darah. Musuh tersebut masih lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berzikir, itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berjihad tadi itu, walaupun dia banyak membunuh para musuh. Adz-dzakirunallah katsiran, ya. Orang sholat itu adz-dzakirun, orang membaca Al-Quran adz-dzakirun, mengucapkan kalimat tasbih tahmid itu adz-dzakirun. Kemudian dia bersedekah lillahi ta'ala adz-dzakirun, menjaga anak yatim adz-dzakirun, menolong sesama saudaranya itu adz-dzakirun, membicarakan halal dan haram adz-dzakirun, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, mengingatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran, itu juga adz-dzakirun Allah, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lanjutkan, ya. Rawaina fi kitab Ibnu Majah an Abu Darda, ya. Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala umbiukum bi khairin a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfaiha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal waraq wa khairin min an talqau aduwakum fatadribu anaqahum. Qalu bala, qala zikrullah ta'ala. Apa kata Rasulullah? Ringkasan daripada hadis ini, maukah saya akan memberitahukan sesuatu atau ibadah yang bisa mengangkat derajat kamu, lebih baik daripada kita bersedekah dengan az-zahab. Apa zahab itu? Emas, wal waraq, dan perak. Lebih baik daripada kita memerantas musuh-musuh fisabilillah. Apa itu kata Rasulullah? Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berzikir. Sebelumnya ini bisa kita dikatakan bahwa orang yang zikrullah, baik itu dia punya hadas kecil maupun hadas besar, boleh dia zikrullah, artinya boleh dia melakukan makan, dia membaca doa, kemudian masuk rumah membaca doa, keluar rumah bisa membaca doa, kemudian orang yang bersin, ya, bisa menjawabnya dengan doa, ya alhamdulillah, walaupun dia dalam keadaan hadas, ya. Itu. Baik itu perempuan maupun laki-laki. Kemudian saya lanjutkan, ya. Walaupun fi kitab Tirmizi an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqitu Ibrahim. Ya, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya laqitu Ibrahim. Ya, laqitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi faqal, saya
bertemu dengan Nabi Ibrahim ketika saya melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya, faqal, ya Muhammad, wahai Muhammad, akri, ya, akri ummataka assalam wa ahbirhum annal jannata thayyibatul turbah. Sampaikan salam saya, kata Nabi Ibrahim, kepada umatmu wahai Muhammad. Ya. Apa salamnya? Pesannya Nabi Ibrahim itu tuh untuk disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Katakan, annal jannata thayyibatut turbah, bahwa surga itu adalah tanahnya subur sekali, ya, subur seperti musim semi. Artinya musim semi itu kan sangat indah. Kan musim semi itu kan setelah musim gugur. Setelah musim panas, kemudian musim gugur, terus musim salju, habis musim salju datang musim semi. Nah, musim semi itu semua yang tadinya itu putih semuanya, maka banyak kuncup-kuncup, berbunga-bunga semuanya. Kemudian juga udaranya sangat sejuk. Semua orang senang, ya, pasti senang. Makanya kalau misalkan di pada pesantren itu ada bahasa Inggris itu kelas 5 kalau nggak salah, itu diceritakan musim semi itu bahwa kalau yang muda-muda itu datang musim semi itu pasti berbunga-bunga hatinya. Kalau orang tua pasti kembali muda lagi, kayak lagunya Romai-Ramai, ya. Itu gambarannya musim semi. Dan salah satu ulama menggambarkan bahwa orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu seperti keadaannya pada musim semi, ya. Indah sekali dan sangat sejuk, ya. Sangat sejuk. Ini digambarkan, annal jannata thayyibatut turbah, sangat indah, sangat subur tanahnya, ya. Azbatul ma, azba pakai za, azab, azbatul ma, airnya itu, kalau dalam ini airnya katanya tawar, tapi airnya itu manis. Kata azba itu manis. Makanya salah satu makna dari azab itu adalah artinya manis, bukan azab yang pedih itu, ya. Makanya salah satu, banyak juga para mufakir, ya, berkata bahwa boleh jadi kita itu sudah masuk di surga, ya, sudah masuk di surga di sana, ya. Tapi karena keadaan kita itu tidak cocok dengan keadaan itu, maka kita merasa seperti neraka, tidak cocok, tidak kompatibel, ya, dengan keadaan kita. Layaknya kalau air dingin itu kan sejuk, ya, sejuk. Tapi kalau misal sejuk disiramkan ya pasti adem, minumnya pasti adem. Tapi kalau diberikan kepada orang yang penyakit meriang, demam, itu neraka baginya, ya, tidak kompatibel, ya. Begitu juga kalau misalkan kita minum es, kan itu melepaskan dahaga, gitu, ya. Tapi kalau bagi orang-orang yang batuk, yang radang tenggorokan, itu neraka baginya, kan. Minum soda tidak kompatibel lagi, apalagi kita sudah tua, ya. Tidak ini lagi, ya. Tidak kompatibel, ya. Makanya katanya itu azabun itu, ya, artinya itu manis tapi tidak cocok dengan dirinya. Rahmat bagi yang lain, azab buat dia, ya. Tidak cocok. Makanya dalam ini digambarkan bahwa surga itulah azbatul ma, airnya itu manis, ya, sejuk, ya. Wa annaha qi'an, dan tanahnya itu adalah latar. Artinya, ya, maksudnya enggak penggunungan, bukit dan ini enggak, luas, iya, itunya itu, ya. Wa anna girasaha, dan tumbuh-tumbuhannya itu, ya, gorosaya gris itu akan artinya menanam, ya. Ada ungkapan itu, nahnu nagrisu liyakulaman ba'dana, dan kami yang menanam untuk dimakan orang-orang setelah kami. Mungkin yang kita
Mungkin Pak Heru yang dipetik sekarang itu di kebunnya, bukan Pak Heru yang tanam, tapi orang tuanya dulu ya, orang tuanya dulu ya tanam. Misalkan saya sekarang mau tanam di pinggir-pinggiran, mau tanam di mana, itu mungkin 20 tahun kemudian akan dimakan sama anak-anak kita itu. Makanya ada keempat, nahnu nagrisu liakula man ba'dana. Nah, itu tumbuhan yang ada di surga itu apa? Tumbuhannya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Qala at-Tirmidzi hadza hadis hasan, ya, hadis hasan. Jadi tumbuhannya di surga itu yang dikatakan Nabi Ibrahim itu tadi itu. Ya. Sampaikan kepada umatmu ya Muhammad bahwa tumbuhannya itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ya. Nah, satu hadis lagi ya. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahul azim wa bihamdihi gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa berkata subhanallah azim wa bihamdihi, maka akan dibangunkan atau ditumbuhkan ya, disediakan di surga nantilah pohon kurma ya. Setiap orang punya pohon kurma di surga ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang adz-dzakirunallah katsiran ya. Kita termasuk orang-orang yang selalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sa'adatun fid dunya wa sa'adatun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, kaya di dunia dan kaya di akhirat, sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat ya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.